Selamat pagi, perkenalkan nama saya Safira Andini Ketanggas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 5 yaitu aspek teknis dan teknologi. Pertama, pendahuluan. Jika analisis pasar dan pemasaran menunjukkan sebuah ide bisnis layak untuk dijalankan, maka langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan apakah bisnis tersebut secara teknis dapat dijalankan atau tidak. Oke. Yang perlu dianalisis pada aspek teknis dan teknologi adalah pemilihan lokasi pabrik yang strategis merupakan salah satu sumber keunggulan bersaing. Dua, penentuan skala produksi yang optimal karena skala produksi yang terlalu besar akan menimbulkan pemborosan. Namun sebaliknya, skala produksi yang terlalu kecil akan kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Tiga, pemilihan mesin dan peralatan. Karena mesin dan peralatan yang digunakan sangat berpengaruh pada keberhasilan proses produksi. 4. Penentuan layout pabrik dan bangunan. Karena layout yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Dan 5. Pemilihan teknologi. Karena teknologi yang tepat mampukan perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dalam waktu yang tepat dan biaya yang lebih murah. Oke, next. Tujuan. Analisis aspek teknis dilakukan untuk menjawab pertanyaan, apakah secara teknis bisnis dapat dibangun dan dijalankan. Hasil analisis ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek teknis dan teknologi. Jika berdasarkan hasil analisis ide bisnis dapat dibangun dan dijalankan, dioperasionalkan dengan baik. A. Menganalisis kelayakan lokasi untuk menjalankan bisnis. B. Menganalisis besarnya skala produksi untuk mencapai tingkatnya skala ekonomis. C. Menganalisis kriteria pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi untuk menjalankan proses produksi. Next. Hal yang perlu dipahami. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipahami kaitannya dengan aspek teknis dan teknologi. Penentuan lokasi bisnis. Nah, ini penting ya. Lokasi bisnis adalah lokasi di mana bisnis akan dijalankan, baik lokasi untuk lahan pabrik maupun lokasi untuk perkantoran, administrasi. Oke, lokasi untuk lahan pabrik dapat dipisahkan dengan lokasi perkantoran. Nah, ada beberapa variabel-variabel utama dalam pemilihan lokasi bisnis adalah A. Tersedia bahan mentah. B. Letak pasar yang ditinjau. C. Ketersediaan sumber energi, air, dan sarana komunikasi. D. Tersedia fasilitas transportasi. Oke, next. Ada penentuan luas produksi. Luas produksi merupakan jumlah atau volume hasil produksi yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Hal ini karena mengukur luas perusahaan tidak hanya dapat diukur dengan pendekatan luas produksi saja, tetapi juga dapat diukur dengan beberapa indikator berikut. A. Bahan dasar yang digunakan. B. Barang yang dihasilkan. C. Peralatan mesin-mesin yang digunakan. D. Jumlah pegawai yang digunakan. Next, pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi. Nah, pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi merupakan hal yang penting, yaitu A. Kesesuaian dengan teknologi. B. Harga perolehan. C. Kemampuan. D. Tersedianya pemasok. E. Tersedianya suku cadang. F. Kualitas. G. Umur ekonomis. Oke, next. Penentuan layout pabrik dan bangunan. Layout pabrik merupakan keseluruhan untuk dan menetapkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam proses produksi. Secara umum terdapat 3 macam tipe layout, yaitu A. Layout proses atau fungsional. B. Layout produk atau garis. C. Layout kelompok. Oke, next. Sumber data. Nah, sumber data ini ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan untuk analisis teknis dan teknologi pada studi kelayakan bisnis adalah data tentang A. 1. Lokasi bisnis. B. 2. Produksi. 3. Mesin, peralatan, dan teknologi. 4. Layout. Nah, di sini ada data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan untuk analisis teknis dan teknologi adalah data tentang spesifikasi peralatan dan teknologi yang akan digunakan, profil masyarakat, profil daerah, dan literatur yang berkaitan dengan penentuan lokasi bisnis, penentuan luas produksi. Oke, next. Responden.
atau narasumber. Nah, A. Masyarakat sekitar lokasi untuk memperoleh data tentang kondisi masyarakat sekitar serta kondisi air, listrik, energi, dan sebagainya. B. Konsultan tentang ruang untuk memperoleh data tentang kondisi tata ruang yang terbaik bagi bisnis yang akan dijalankan. C. Pelaku bisnis untuk mengetahui hal-hal teknis yang dapat menjadi pendorong dan penghambat bisnis. D. Calon pemasok teknologi mesin dan peralatan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mesin dan peralatan yang akan digunakan. Next. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk menggali data pada aspek teknis dan teknologi adalah sebagai berikut. A. Studi dokumentasi, yaitu dilakukan dengan menelah literatur yang berkaitan dengan lokasi bisnis, buat produksi mesin, peralatan, dan teknologi. B. Survei, yaitu dilakukan dengan melakukan wawancara maupun berbagai kuesioner berkaitan dengan lokasi bisnis. C. Studi observasi, dengan melakukan observasi pada rencana lokasi bisnis, luas produksi. Next. Instrumen pengumpulan data. Ada dua. A. Pedoman studi dokumentasi. Dokumen studi dokumentasi terutama dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang dikaitkan dengan aspek teknis dan teknologi yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan dokumen-dokumen apa saja yang diperlu sebagai dasar untuk melakukan analisis aspek teknis dan teknologi. B. Pedoman wawancara atau kuesioner. Selain menggunakan studi dokumentasi, wawancara atau kuesioner diperlukan dalam mengumpulkan data pada aspek teknis dan teknologi. Namun, pengumpulan data pada aspek teknis dan teknologi dapat berkembang luas, maka sebaiknya metode wawancara dipilih agar informasi diperoleh lebih dalam. Oke, next. Analisis data. Analisis data penentuan lokasi bisnis. Penentuan lokasi pabrik dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Ada 3 metode, yaitu metode pertama A. Kualitatif, menilai alternatif lokasi. B. Metode analisis biaya. C. Metode transportasi, metode distribusi. Next. Analisis penentuan luas produksi. Metode marginal cost MC dan marginal review MR. Luas produksi yang optimal dengan menggunakan metode marginal cost dan marginal review akan menjadi ketika margin cost sama dengan marginal review. Oke, yang B metode break even point. B. Metode break even point (BEEF) dapat digunakan untuk menentukan luas produksi. Next, kesimpulan. Kesimpulan dari materi saya ini adalah aspek teknis dan teknologi dilakukan dengan menganalisis tingkat kesiapan teknis dan teknologi dengan ide bisnis. Sebuah ide bisnis akan dinyatakan layak berdasarkan aspek teknis dan teknologi jika telah diperoleh lokasi yang baik, yang layak, dapat mencapai luas produksi optimal, tersedia teknologi, dan dapat menyusun layout bisnis, baik pabrik maupun kantor sesuai optimal. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Bila ada kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Terima kasih.